Saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Injil yang kita dengarkan dari Injil Markus ini merupakan bacaan yang menarik dan bisa dibaca kembali sambil kita membayangkan atau mengkontemplasikan atau membayangkan kalau kita ada bersama-sama dengan murid-murid dalam situasi yang sama, kita berada di dalam perahu yang sama, karena gereja sering merefleksikan dirinya sebagai sebuah bahtera di mana kita bernaung di dalamnya, dan bahtera itu mengarungi zaman. Ada lagunya gereja bagai bahtera, atau ada lagunya juga bahwa kita ini palwo umpaminyo, sebuah biduk kecil yang berlayar di tengah aneka macam cobaan yang kita bayangkan sebagai badai tofan seperti itu. Lalu kita membangun iman kita karena Yesus ada dalam kapal kita. Tapi di sini lalu kita juga menemukan jawaban kalau ada orang yang mengatakan tenang wae Gusti ora tau sare. Dalam Injil ini nyatane Gusti sare. Tapi ini jangan keras-keras loh. Jangan bilang-bilang. Kok nek ora mudeng terus bingung. Nyatane Gusti sare. Tapi sare pun ya ora apa-apa, wong nyatane awake dhewe tetep dislametke. Justru itu yang sebetulnya menjadi inti dari pembelajaran kita pada hari ini bersama-sama dengan murid-murid yang merasa ragu-ragu. Mereka yang pada awalnya menerima ajaran-ajaran Yesus, merasa senang, merasa bersemangat sekali, merasa melihat mukjizat-mukjizat, merasa seneng mergo diwareki wetenge nderek Gusti iki ya warek, terus dijak mlaku. Lalu tiba-tiba iman mereka atau kepercayaan yang sedang baru mau dibangun itu tiba-tiba dibingungkan oleh suasana baru yang amat sangat mereka tidak kenali. Ada badai tofan dan Yesus seolah-olah diam saja dalam pengalaman mereka. Dan dalam ketidakjelasan seperti itulah sebetulnya kita menemukan apa yang disebut sebagai iman. Apa yang kita sebut sebagai iman dalam hati kita. Nah, lalu Yesus mengajar kepada para murid itu untuk selalu percaya pada Yesus sendiri yang ada bersama-sama dengan mereka. Ini menjadi pembelajaran untuk kita. Nah, kita juga bisa mempelajari mengenai iman ini dari bagaimana cara kita dalam kehidupan setiap hari belajar untuk percaya dan sebaliknya belajar untuk dipercaya. Kalau dalam keluarga kita mendidik anak-anak kita dengan cara-cara yang sederhana. Anak-anak biasanya kan peka, ngerti iki sapa sing iso dipercaya mergo aku wis kenal. Oh iki sedulurku dhewe, iki wong tuaku dhewe, iki kamasku, iki mbakyuku. Nek aku digendong wong iki, mesti aku ora bakal dicilakani, saya tidak akan dicelakai. Tetapi kalau melihat orang yang tidak dikenal, lalu responnya adalah menangis. Orang ngerti sapa iki? Mergo apa? Ora ngerti, ora kenal, mula ora percaya. Pengalamannya bisa amat sangat sederhana seperti itu, dan kita menumbuhkannya di dalam kehidupan setiap hari. Dalam keluarga kita menumbuhkan relasi yang berdasarkan saling bisa percaya. Aku iso dipercaya, kowe yo iso percaya karo aku iso percaya karo kowe. Bapak dan ibu, suami istri, munculnya dari apa? Cinta kasih yang membentuk kepercayaan. Aku percaya karo kowe. Kita saling percaya, sama-sama percaya, lalu kita membentuk ikatan bersama-sama dalam wujud perkawinan. Mungkin kita melihat sesuatu yang berbeda. Mantanku sing kae luwih pinter, mantanku sing kae luwih bagus, mantanku sing kae bagus tur pinter. Kowe ora ana apa-apane karo sing wingi-wingi sing liya-liyane, ning aku luwih percaya karo kowe. Kowe sing bakal nyelametke aku. Dalam relasi ini kita akan mendapatkan sakramen atau keselamatan. Dan itu kita tularkan dan kita sampaikan kepada anak-anak sehingga kita bisa saling bertumbuh dalam kepercayaan-kepercayaan seperti itu. Anak-anak yang percaya kepada orang tuanya, cinta kasih yang sedemikian rupa sehingga mereka merasa aman, tenang, nyaman, bertumbuh dalam suasana hidup mereka. Kita pun mentransfer kepercayaan kita itu kepada mereka sehingga relasi dalam keluarga menjadi semakin tenang dan akrab. Misalnya dalam suasana misa seperti ini, gek lungguh, lenggah,
ngrungokke homili saka Rama Nugroho ngene iki, terus kelingan aduh iki mau lak ngejangan kompore rung dipateni. Lalu kita berpikir, oh iki fix iki mau kompore rung dipateni. Lalu kita ingat, alah nang omah iki ana bocah-bocah kok. Dalam sebuah relasi yang baik kita mengatakan, alah tenang wae. Engko lak bocah do ngerti dhewe. Apese paling ming jangane sing gosong. Ning ora bakal nganti omahe kobong. Karena apa? Karena kita percaya kepada yang ada di rumah itu. Kita tidak usah merasa cemas, kita tidak usah merasa ragu-ragu. Bahkan kalaupun toh ada sesuatu yang tidak menyenangkan, sing awujud jangan sing gosong kuwi mau, kita percaya bahwa kejelekan itu tidak akan mencelakakan, wis ora apa-apa. Karena apa? Karena kita percaya. Tetapi kalau kita tidak memiliki relasi yang berbasis pada kepercayaan, waduh, iki engko nek ana apa-apa, ya ana nang omah ki ya ana bapakne, ya ana bocah-bocah. Ha ning kuwi mau do ngegame ki nganti ora kelingan donya, ora kelingan tangga, ora kelingan apa-apa. Piye iki? Wah, ya wis iki kepeksa medhot misa mulih timbang omahe kobong. Karena apa? Karena ketidakpercayaan kita. Nah, relasi dan pengalaman-pengalaman seperti ini lalu juga kita bawa. Kalau di dalam keluarga kita belajar untuk percaya dan dipercaya, rasa itu juga akan kita bawa ketika kita berjumpa dengan orang lain. Dalam paguyuban misalnya, atau di dalam lingkungan misalnya, ketika kita mempercayakan diri dengan mengatakan, ayo sopo sing gelem ngurusi awake dhewe di lingkungan ini. Mari siapa yang mau menjadi koordinator atau pengurus lingkungan ini. Lalu kita mengatakan sopo wae iso wong kita sama-sama percaya. Atau sebaliknya ketika kita mengatakan nggih pun periode niki kula mawon, kula tak sinau dadi pengurus lingkungan. Ora mergo aku wis ampun ning aku pengen ajar. Saya mau belajar dan saya percaya bahwa saudara-saudara yang lain akan membantu saya. Sehingga saya bisa bertumbuh dalam kepercayaan ini. Karena apa? Karena di lingkungan juga kita membawa relasi ini. Atau ketika kita melihat pergi dalam ruang lingkup masyarakat yang lain, memilih para pemimpin kita. Karena apa? Karena kita percaya wong iki iso mimpin. Wong iki iso dipercaya. Nek saya mempercayakan suara saya, lalu hidup saya akan dijamin dalam kehidupan bersama. Nah, relasi-relasi yang seperti ini menjadi dasar dari bertumbuhnya iman dan kepercayaan kita. Begitupun dengan gereja kita ini. Begitupun dengan negara ini. Lalu dalam hal-hal yang memang tidak terukur oleh kemampuan dan kapasitas kemanusiaan, kita mengenal iman kita kepada Tuhan. Yaitu saat kita mempertaruhkan apa yang kita katakan sebagai jaminan keselamatan itu kepada Tuhan. Dan lebih-lebih iman itu bertumbuh dalam ketidakpastian. Lebih-lebih iman itu bertumbuh dalam pengalaman ketika kita ada di bawah. Lebih-lebih iman itu bertumbuh dalam petungan sing ora masuk akal nalare awake dhewe. Tapi menjadi memang sulit kalau selama ini hidup kita terjamin apa-apa iso dicukupi. Meskipun pengalaman pasti akan berbeda. Kita bertumbuh dalam suasana-suasana dan kepercayaan seperti itu. Maka berkali-kali bahkan Paus sejak tahun kemarin sudah mengingatkan, justru di masa pandemi ini saudara-saudara, kita sedang belajar untuk melatih iman kita. Karena apa? Karena banyak hal terjadi dalam ketidakpastian. Awake dhewe arep sehat tekan kapan? Ora ngerti. Awake dhewe iki steril apa ora ngerti. Kita ini akan sampai di mana? Arep tekan kapan pandemi iki? Ora ngerti. Nek lunga ki engko iso slamet apa ora ngerti. Tetapi justru dalam hal yang seperti itu kita mempercayakan ya wis, sing penting Gusti, aku ya wis njaga, sedulur-sedulur ya wis njaga, lalu kita bersama-sama berjuang dalam ketidakpastian seperti itu. Dalam hal yang lain kita akan mengalaminya, entah waktu sakit, entah waktu kita menjaga saudara atau keluarga
yang sedang mengalami kesulitan-kesulitan, entah kita sendiri juga sedang bergulat dalam kesulitan-kesulitan, entah kita dihadapkan pada sesuatu yang membutuhkan keputusan menyangkut kehidupan kita, iman itu akan terus-menerus dilatih. Maka kita seringkali diajak untuk bersyukur, justru karena dalam pengalaman-pengalaman seperti itu iman itu bertumbuh. Santo Paulus bahkan mengatakan, saya senang diberi kelemahan-kelemahan, karena justru di dalam kelemahan itu saya mengatakan bahwa Tuhan Allah yang bekerja di dalam diri saya. Ora ming umukku, ora ming kekuatanku, ora ming egoku, ning iki Gusti Allah piyambak. Nek aku diparingi lancar ketemu karo umat nampa aku, ketemu dengan jemaat di Korintus, ketemu dengan jemaat di Tesalonika, di mana-mana semua menerima saya, bisa jadi saya merasa sombong karena umat itu lalu menerima saya. Tetapi ketika Paulus pergi ke berbagai tempat, nongkono kok ora ditampa, nongkono kok ora dipercaya, nongkono kok ora nyambung, lalu dia mengatakan, yo pancen Gusti sing ngutus aku, mergo aku kudu sinau. Terus menerus belajar di dalam iman dan pewartaan itu. Kita pun juga belajar seperti itu bersama dengan murid-murid. Kita meyakini bahwa Kristus ada bersama-sama dengan kita dan pada saatnya akan bertindak sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan sesuai dengan apa yang kita perlukan. Maka marilah kita membangun pembelajaran kita mengenai bagaimana kita belajar bisa mempercayai dan dipercayai di dalam relasi-relasi kita, sehingga dari pengalaman-pengalaman yang sederhana seperti itu kita juga bisa menemukan bagaimana Allah telah memberikan kepercayaannya kepada kita, dan kita selalu bergantung kepada Allah di dalam hidup kita masing-masing. Dimuliakanlah nama Tuhan kini dan sepanjang masa.